Kenapa saat hisab di hari kiamat hal pertama yang dihisab oleh Allah adalah sholat kita? Kalian udah umur berapa? Rata-rata 11, 10, 10. Gak ada yang di bawah 10 kan? Kamu? 10. Berarti kata Nabi Muhammad, orang kalau udah umur 10 tahun dia wajib sholat. Gak ada alasan lagi. Oh masih main, oh masih tidur, nggak bisa. Kalau udah umur 10 itu pokoknya harus sholat. Apapun keadaannya harus sholat. Sholat paling berat, sholat apa? Subuh. Isya. Tahajud. Syuruk. Duha. Kalau subuh, tahajud, kemudian isya biasanya karena ngantuk. Kalau duha biasanya karena lagi ada kegiatan ini itu atau lagi di jalan. Ada aja kan tantangannya orang sholat. Nah, kenapa yang pertama kali diurus oleh Allah itu sholat? Sebenarnya itu adalah hadis dari Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, nanti di akhirat yang pertama kali dihitung itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lainnya baik. Kalau sholatnya buruk, insya Allah yang lainnya juga buruk. Kenapa? Karena satu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Soalnya sholat itu menjauhkan kita dari kekejian dan kemungkaran. Kalau orang benar-benar sholat, udah pasti orang itu baik. Sehingga kalau orang benar-benar sholat udah pasti baik, ya udah. Berarti yang lainnya juga bakal baik. Makanya yang pertama dicek sholatnya. Kalau orang ini betul-betul sholat, pasti baik. Sehingga langsung masuk surga. Bahkan nggak usah dicek belakangnya juga pasti baik. Asalkan benar-benar sholat. Cirinya orang benar-benar sholat adalah baca dan gerakan sholatnya pelan-pelan. Nggak. Tapi kalau orang itu ada banyak dosa tapi dia sholatnya bagus, gimana? Orang banyak dosa, sholatnya bagus. Jadi itu dua hal kan. Sholatnya bagus, berarti dia masuk surga karena sholatnya. Tapi dia banyak dosa, berarti harus di neraka dulu, dibersihin dosa-dosanya. Tapi orang kalau sholatnya benar, itu kata Allah akan jauh tuh dari dosa-dosa yang lain. Karena sholat itu menjaga kita. Soalnya kenapa? Sholat itu mi'rajul mu'min. Sholat itu pertemuan kita dengan Allah. Jadi kalau orang udah sholat, dia tahu, oh Allah terus ngeliatin kita nih. Kamu kalau diliatin orang tuamu, emang berani nggak belajar? Kalau diliatin guru kamu, nggak mungkin kamu ngelakuinnya dilarang. Nah, kalau orang sholat, dia tahu, oh Allah ngeliat saya nih. Sehingga dia pasti minimal malu, maksimal takut untuk ngelakuin sesuatu yang buruk walaupun dia sendiri. Nah, tapi ada kan orang yang nggak sholat, tapi dia baik. Nah, gimana dengan begitu? Artinya bahwa kalau dia nggak sholat, tapi dia baik, kebaikannya ini dari mana? Dan untuk siapa? Kita baik kepada manusia, itu kan utamanya karena untuk Allah, dan dari Allah kita belajarnya. Nah, kalau hak ke Allah, yaitu sholat yang paling utama, nggak dia kerjain, berarti kebaikannya ini tuh bisa jadi hanya untuk sesama manusia, bukan karena kita beribadah kepada Allah, bukan karena beriman kepada Allah. Yang pertama dan utama bagi setiap muslim itu sholat. Karena dengan sholat, kita artinya menjalankan perintah yang Nabi langsung. Pas diperintahin sholat tuh Nabi gak lewat Jibril. Langsung Nabi, Allah yang bilang, kamu sholat ya. Kalau zakat kan lewat Jibril, puasa lewat Jibril, haji lewat malaikat Jibril. Nah yang kedua, kenapa sholat yang pertama? Karena di sholat ada semua rukun Islam. Di sholat baca syahadat. Iya nggak? Iya. Kapan baca syahadat? Iya. Nah, coba baca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada syahadat ya. Terus yang kedua, di sholat ada puasa. Iya nggak? Boleh nggak sholat sambil makan? Boleh nggak sholat sambil minum? Ya boleh. Boleh nggak sholat sambil marah-marah?
Berarti di sholat ada puasa, di sholat ada zakat, iya nggak? Tahu nggak zakatnya sholat itu apa? Ketika kamu sholat, berarti kamu memberikan waktu yang bisa kamu gunakan untuk yang lainnya kepada Allah. Artinya kamu zakat ke Allah. Kan bisa aja kamu main, bisa aja kamu belajar, bisa aja kamu jalan-jalan, tapi kamu memilih ngasih waktu kamu ke Allah. Artinya zakat. Jadi zakatnya itu kayak langsung ke Allah. Langsung ke Allah. Jadi kamu berbuat baik kepada Allah yang maha baik kepada kamu. Jadi itu bentuk syukur kamu kepada Allah. Dan yang terakhir, di sholat ada haji. Kenapa? Nah. Karena kalau haji kita pergi ke Mekah, ketemu Ka'bah. Kalau sholat kita menghadap ke Ka'bah. jadi di sholat tuh ada zakat, ada puasa, ada syahadat, ada haji, ada sholat itu sendiri. Nih yang ketiga lagi ya. Kenapa? Karena rukun Islam yang lain itu bisa ditinggalkan. Haji bagi yang mampu. Berarti kalau nggak mampu boleh nggak haji? Boleh. Nggak wajib hajinya kan? Zakat bagi yang mampu. Kalau miskin Enggak perlu. justru Jangan. menerima Yang dapat. zakat justru. Jadi nggak ngeluarin zakat kan? Istilahnya mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Dia bukan muzaki, bukan orang yang wajib mengeluarkan zakat karena nggak punya duit ya. Nah, yang ketiga, puasa. Kalau orang lagi sakit boleh nggak puasa? Boleh. Kalau orang lagi perjalanan jauh, boleh tidak nggak puasa? Boleh. Boleh. Musafir. Nah, sekarang kalau sholat beda. Orang kalau lagi sakit boleh nggak tidak sholat? Enggak. Nggak boleh. Harus tetap sholat. Boleh duduk atau tidur. Boleh duduk atau tiduran. Kalau tiduran nggak bisa boleh pakai mata. Mata. Blink. Kalau pakai mata nggak bisa boleh pakai Hati. hati. Kalau pakai hati juga nggak bisa Mati. boleh disolatin bareng-bareng. Jadi orang sampai mati aja tetap disolatin. Orang yang wafat disolatin. Makanya kita kan diajarin cepet-cepet ke masjid. Jangan sampai sekalinya ke masjid di depannya imam. Iya kan? Kalau sholat jenazah kan di depannya imam kita. Cepat-cepat ke masjid di belakangnya imam atau jadi imam. Jadi kalau sholat sakit tetap harus sholat. Nah, kalau kalian perjalanan nih, ada yang pernah keluar negeri nggak? Pernah semua? Oke. Tetap disuruh sholat nggak di sana? Suruh. Di pesawat ada juga sholat. Di pesawat aja tetap sholat. Tapi kalau puasa, nggak puasa nggak apa-apa. Kalau lagi bepergian. Jadi kalau sholat, sakit, bepergian, tetap kita wajib sholat. Oke. Sekarang pertanyaan ketiga. Kalau haji bagi yang mampu, zakat bagi yang mampu juga. Kalau orang yang nggak punya duit untuk haji, nggak punya duit untuk zakat, berarti dia nggak wajib haji, nggak wajib zakat. Kalau orang nggak punya duit, dia tetap wajib sholat. Wajib. Walaupun nggak punya duit sama sekali. Wajib. Wajib. Emang harus bayar untuk sholat? Tuh, nggak bayar kan? Nggak bayar, gratis. Jadi, itulah spesialnya sholat. Walaupun sakit, bepergian, nggak punya apa-apa, tetap kita wajib sholat. Yang rajin sholatnya makanya. Karena kalau orang sholat, fit dunya hasanah, di dunianya bahagia, wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat dia masuk surga.